Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 yang akan menyampaikan presentasi yaitu tentang penyakit onkologi atau oncology disorder dengan mata kuliah farmakoterapi 4 yang terdiri dari beberapa anggota kelompok, yaitu saya sendiri yaitu Liana Febrianti, kemudian ada teman saya yaitu Lina Umami, Melina Stiti, dan Nur Adi Waskito. Pada penyakit onkologi ini akan membahas 3 tema, yaitu tema yang pertama ada karsinoma sel renal, yang kedua yaitu ada melanoma, kemudian yang ketiga yaitu ada hematopoietic stem cell transplantation. Yang pertama yaitu ada karsinoma sel renal. Pertama yaitu ada definisi. Karsinoma sel ginjal atau RCC adalah keganasan yang kurang umum yang sampai saat ini memiliki beberapa pilihan pengobatan yang tidak dapat ditoleransi dengan buruk dan menghasilkan beberapa hasil positif bagi pasien. Sel jernih adalah subtipe dominan RCC dan merupakan hasil inaktivasi gen penekan tumor von Hippel-Lindau atau VHL pada kromosom 3p25 yang mengarah pada peningkatan produksi faktor pertumbuhan seperti faktor pertumbuhan endotel vaskuler atau VEGF, transformasi pertumbuhan faktor, ada TGF, kemudian ada faktor pertumbuhan turunan trombosit yaitu ada PDGF, dan lain-lain yang bertanggung jawab untuk angiogenesis dan pertumbuhan sel. RCC berfungsi sebagai contoh pengembangan rasional agen yang ditargetkan berdasarkan pengetahuan biologi tumor untuk pengobatan keganasan lainnya. Kemudian ada etiologi. Tingkat kejadian RCC bervariasi lebih dari 10 kali lipat di seluruh dunia, dengan tingkat kejadian tertinggi di negara-negara Barat dan Eropa dan terendah terdapat di Asia dan Afrika, yang menunjukkan bahwa gaya hidup dan mungkin lingkungan adalah faktor penting. Kemudian faktor risiko yang paling mapan terkait dengan RCC yaitu ada merokok, obesitas, dan hipertensi. Kemudian selanjutnya yaitu ada patofisiologi. Subtipe RCC meliputi sel jernih papiler, juga dikenal sebagai kromofilik, kemudian ada kromofob dan onkosit. Setiap subtipe memiliki patofisiologi genetik unik yang menghasilkan perjalanan klinis yang berbeda dan respon terhadap terapi. Yang pertama yaitu ada clear karsinoma sel ginjal. Clear cell adalah subtipe dominan yang bertanggung jawab untuk sebagian besar kasus RCC. Tumor ini biasanya mempengaruhi tubulus proksimal ginjal dan lebih cenderung bermetastasis daripada subtipe lainnya. Temuan awal dari hubungan antara histologi sel jernih dan kehilangan pada lengan pendek kromosom 3 akhirnya menyebabkan gen yang bertanggung jawab untuk subtipe ini dipetakan ke lokasi 3p24 sampai 25 dan diistilahkan dengan gen VHL pada tahun 1993. Pengaktifan penekan tumor ini. Gen VHL menghasilkan protein VHL atau PVHL yang diekspresikan di seluruh tubuh, yang merupakan bagian dari kompleks yang memilih zat penghancuran yang selanjutnya oleh proteosom. Karena peran ini, VHL mengatur respon seluler terhadap oksigen. Dalam lingkungan oksigen normal, target untuk penghancuran proteosom adalah faktor hipoksia indusible atau HIF strip 1 alfa. HIF strip 1 alfa yang dihidroksilasi berikatan dengan PVHL dan dihancurkan oleh proteosom. Ketika lingkungan seluler hipoksia, yaitu
HIF strip 1 alfa tidak terhidroksilasi dan tidak berikatan dengan PVHL, HIF strip 1 alfa yang tidak terikat kemudian dapat memulai transkripsi gen yang diinduksi hipoksia dalam inti sel, yang memungkinkan sel untuk beradaptasi dan bertahan hidup dari penghinaan hipoksia. Dalam kasus RCC, sel jernih ketika VHL dimutasi atau dibungkam, PVHL tidak dapat mengikat dan menargetkan HIF strip 1 alfa untuk degradasi terlepas dari keberadaan oksigen di lingkungan. Oleh karena itu, HIF strip 1 alfa menjadi berlimpah dan mengaktifkan transkripsi gen yang diinduksi hipoksia, termasuk VEGF, PDGF, TGF, transporter glukosa, eritropoietin, dan faktor-faktor lain yang mempromosikan angiogenesis dan perkembangan tumor. Selanjutnya yaitu terdapat karsinoma sel ginjal papiler tipe 1 dan 2. Tumor ini lebih lanjut diklasifikasikan menjadi pasien tipe 1 dan 2. Kromofilik tipe 1 ini lebih cenderung memiliki beberapa bilateral tumor kelas rendah dan memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan dengan tumor prognosis tipe 2. Tingkat yang lebih tinggi tunggal unilateral. Mayoritas lebih dari 80% dari kasus RCC papiler herediter tipe 1 terkait dengan mutasi pengaktifan gerline pada transisi mesesimal epitelial atau MET onkogen yang terletak di kromosom 7q31-34. Mutasi ini bertanggung jawab atas sekitar 13% penyakit tipe 1, yaitu sporadis, tetapi duplikasi kromosom 7 telah ditemukan pada 75% dari kasus-kasus ini. Lebih lanjut mendukung peran MET. Aktivasi reseptor C MET menghasilkan peningkatan proliferasi dan motalitas sel dan penurunan apoptosis sel. Subtipe papiler tipe 2 terjadi pada pasien dengan leiomyomatosis herediter yang awalnya muncul sebagai beberapa leiomyoma kulit dan uterus ketika pasien berusia 20 dan 30-an. Akhirnya menghasilkan pembentukan RCC. Gen yang terikat untuk subtipe ini adalah gen fumarase hidratase atau FH yang terletak di kromosom 1q42-3-45. FH adalah gen penekan tumor yang menyandingkan enzim FH yang bertanggung jawab untuk mengkatalisasi fumarat menjadi malat dalam siklus Krebs. Gen ini sebagian besar tidak aktif oleh mutasi kehilangan fungsi yang akhirnya menghasilkan stabilisasi HIF dan onkogenesis berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat karsinoma sel ginjal kromofor dan onkositoma. Gabungan subtipe kromofor dan onkositoma bertanggung jawab atas 5% sampai 10% dari semua kasus RCC dan terjadi pada sel yang diselingi dari sistem pengumpul. Keduanya terkait dengan berbagai kelainan kromosom, termasuk penghapusan dan translokasi. Onkositoma relatif jinak dan jarang bermetastasis. Bentuk turunan dari subtipe ini dikaitkan dengan sindrom Birt-Hogg-Dubh (BHD) yang ditandai dengan folikel rambut fibrofolikuloma pada wajah dan leher, serta kista paru-paru selain RCC di 15% hingga 30% dari individu yang terkena dampak. Gen BHD terletak di lengan pendek kromosom 17 dan mengkode gen penekan tumor BHD yang bertanggung jawab untuk protein folikulin.
Kemudian terdapat presentasi klinis. Terdapat gejala terdiri dari nyeri panggul, kelelahan, tidak adanya gejala sering terlihat dengan penyakit ini. Kemudian yang kedua yaitu gejala perkembangan penyakit. Di antaranya yaitu ada nyeri tulang, gejala paru-paru, termasuk sesak nafas dan batuk. Jenis gejala berbeda tergantung pada lokasi penyebaran penyakit. Kemudian terdapat tanda-tanda yaitu ada penurunan berat badan, anemia, hipertensi, demam, edema ekstremitasi bawah, hematuria, dan masa perut raba. Kemudian terdapat tanda penyakit lanjut yaitu adenopati. Berikutnya terdapat diagnosis. Tes diagnostik ini terdiri dari hitung darah lengkap, kalsium serum, kreatinin serum, tes fungsi hati, laktat, dehidrogenase, profil koagulasi, urinalisis, CT kontras atau non kontras atau MRI dada, panggul perut, dan biopsi jarum halus hanya pada kasus tertentu. Tujuan terapi. Tujuan terapi untuk RCC tergantung pada stadium penyakit saat diagnosis dan faktor spesifik pasien lainnya, termasuk usia, status kinerja, dan komorbiditas. Tujuan terapi adalah untuk mengontrol beban penyakit dan memperpanjang kelangsungan hidup sambil memaksimalkan kualitas hidup. Selanjutnya yaitu farmakoterapi. Farmakoterapi pada RCC yang pertama yaitu pembedahan, kedua yaitu kemoterapi, ketiga imunoterapi. Pembedahan sendiri merupakan terapi awal untuk sebagian besar pasien dengan RCC tanpa memandang stadium. Kedua, itu kemoterapi. Terapi sitotoksik tradisional telah menunjukkan kemanjuran minimal dalam pengobatan RCC. Selanjutnya itu farmakologi. Yang pertama yaitu sunitinib. Sunitinib sendiri agen anti-angiogenik yang diberikan secara oral yang menghambat beberapa kinase tirosin, termasuk FEGFR dan reseptor faktor pertumbuhan turunan platelet (PDGFR). Sunitinib sendiri disetujui untuk pengobatan lini pertama RCC metastasis kategori 1 pada pedoman NCCN. Yang kedua yaitu sorafenib. Sorafenib sendiri adalah agen anti-angiogenik lain yang diberikan secara oral yang menghambat beberapa kinase tirosin, termasuk FEGFR, PDGFR, RAF atau RAF1, reseptor tirosin kinase 3 seperti VLMS3, FLT3, dan CKIT. Kemudian sorafenib sendiri itu disetujui untuk pengobatan lini kedua metastasis RCC setelah pengembangan terapi sitokin. Pezapanib, TKI lain yang diberikan secara oral yang baru-baru ini disetujui untuk pengobatan RCC metastasis. Pezopanib juga menghambat beberapa reseptor kinase termasuk FGFR, BDGFR, reseptor pertumbuhan fibroblast, VGFR, CKIT, reseptor IL-2 diinduksi sel T kinase, dan leukosit protein spesifik terosin kinase. Selanjutnya, evaluasi hasil. Hasil pengobatan pada pasien dengan RCC tergantung pada luasnya penyakit pada saat diagnosis.
untuk pasien stadium 4 dan RCC yang tidak dapat dioperasi. Tujuan pengobatan adalah untuk mengendalikan beberapa penyakit dan memperpanjang kelangsungan hidup sambil memaksimalkan kualitas hidup. Selanjutnya mengenai melanoma. Definisi dari melanoma sendiri, melanoma maligna merupakan sebuah keganasan dari sel yang menghasilkan pigmen atau melanosit, biasanya berada di kulit, tapi juga ditemukan di telinga, saluran pencernaan, mata, mulut, mukosa genital, dan leptomeninges. Selanjutnya yaitu etiologi melanoma. Yang pertama, faktor genetik. Di mana berdasarkan hasil penelitian 25-40% dari anggota keluarga yang menderita melanoma maligna diidentifikasi terdapat germline mutation pada CDKN2A dan juga sedikit terdapat mutasi pada CDK4. Terdapat dasar rasional untuk hubungan antara kejadian melanoma dan mutasi pada CDKN2A dan CDK4 karena keduanya adalah tumor suppressor genes. Kedua yaitu faktor lingkungan. Paparan radiasi ultraviolet pada matahari menjadi faktor penting dikaitkan dengan peningkatan kejadian melanoma maligna, terutama pada sinar matahari yang membakar kulit dalam waktu singkat, tapi berulang-ulang. Kemudian fenotip orang Caucasian, rambut pirang atau merah, banyak freckles. Terdapat lebih dari 50 bandal melanocytic nevi besar, atipikal nevi, dan dysplastic nevi merupakan faktor risiko melanoma maligna. Kemudian status sosial ekonomi. Melanoma maligna lebih sering pada orang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi, memungkinkan mereka terkena paparan sinar UV berulang-ulang, tapi dalam waktu singkat yang tinggi dan berlebihan. Kemudian selanjutnya penyakit dahulu dan penyerta orang yang berisiko selanjutnya, yaitu orang yang pernah menderita melanoma maligna sebelumnya, yang menderita xeroderma pigmentosum, congenital pigmented nevus. Selanjutnya yaitu patofisiologi, di mana proliferasi dari melanosit. Hal yang pertama terjadi yaitu sebuah proliferasi dari melanosit menjadi benign nevus. Kemudian dysplastic nevi selanjutnya berkembang dari pertumbuhan yang abnormal. Selanjutnya fase radial growth, pertumbuhan intraepidermal. Selama fase radial growth, sel-sel memiliki kemampuan untuk berproliferasi secara intraepidermal. Selanjutnya fase vertical growth. Elasi yang berlanjut ke fase vertical growth memiliki kemampuan untuk masuk ke dermis dan membentuk nodul besar, meluas ke papilar dermis. Sel-sel kanker bisa juga masuk ke retikular dermis dan sel adipose. Metastasis melanoma akhir dari semua perkembangan kanker yaitu berhasil menyebar
sel-sel kanker ke bagian kulit lain dan organ-organ tubuh lainnya, di mana sel-sel tersebut bisa berproliferasi dan metastasis. Diagnosis melanoma. Yang pertama, anamnesis, memberikan pertanyaan riwayat terpapar sinar matahari yang lama. Kedua yaitu pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik ini ada 4 jenis, yaitu SSM atau superficial spreading melanoma. Kedua, NM, nodular melanoma. Ketiga, LMM, lentigo maligna melanoma. ALM, acral lentigo melanoma. Ketiga, pemeriksaan dermoskopi. Keempat, pemeriksaan histopatologi dan dengan biopsi. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis melanoma. Melanoma maligna ABCDEF. Yang pertama, asimetri, yaitu bentuk tumor yang asimetris. Border irregularity, yaitu garis batas yang tidak teratur. Selanjutnya color variegation, yaitu memiliki lebih dari satu warna seperti coklat atau hitam. Bisa juga merah, biru, abu-abu, hipopigmentasi, dan depigmentasi. Selanjutnya diameter, yaitu diameter tumor lebih dari 6 mm. Selanjutnya evaluation atau change, yaitu ada perubahan dari warna, ukuran, simetris, dan gejala. Dan terakhir, funny looking lesions. Selanjutnya, farmakoterapi melanoma. Yang pertama, terapi bedah. Terapi bedah merupakan terapi definitif pada melanoma tahap awal. Terdapat dua tipe tindakan bedah untuk melanoma, yaitu eksisi luas dan diseksi kelenjar getah bening. Menurut Sweeter 2017. Kemudian yang kedua, terapi sistemik. Terdapat imunoterapi, yaitu menggunakan interferon alfa dan IL-2. Ipilimumab, kemudian pembrolizumab, dan nivolumab, menurut Hesten 2017. Yang ketiga, target terapi. Dibuat secara spesifik untuk menargetkan sel kanker, menggunakan vemurafenib, tebrafenib, trametinib, dan cobimetinib. Yang keempat, kemoterapi, menggunakan karboplatin, kisplatin, dakarbasin, melpalan, nabaktilaksel, paklitaksel, temozolomid, dan vinblastin. Evaluasi terapi melanoma. Hasil dari pasien yang diobati dengan melanoma tergantung pada stadium penyakit pada presentasi. Kemudian pengawasan intensif memiliki manfaat deteksi dini penyakit berulang, yang dapat mengarah pada pilihan yang lebih baik dari reseksi bedah. Penekanan pada evaluasi area lokoregional sangatlah penting. Untuk pasien dengan in situ melanoma, pemeriksaan kulit berkala untuk seumur hidup direkomendasikan. Meskipun frekuensi ditentukan berdasarkan faktor resiko pasien. Selanjutnya, pembahasan poin yang ketiga, yaitu transplantasi sel induk hematopoietik. Pengertian dari transplantasi sel induk hematopoietik sendiri adalah proses yang melibatkan infus IV sel induk hematopoietik dari donor yang kompatibel ke penerima, biasanya setelah pemberian kemoterapi dosis tinggi dengan atau tanpa radiasi, atau disebut pengkondisian atau regimen preparatif.
Pendekatan yang digunakan untuk menghilangkan sel-sel malignan. Yang pertama, regimen pengkondisian. Tujuan dari regimen pengkondisian pretransplant atau juga biasa disebut dengan regimen preparatif tergantung pada jenis transplantasi dan indikasi untuk penggunaannya. Kedua jenis regimen ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, regimen myeloablatif dan yang kedua, regimen pengurangan intensitas mengurangi. Terapi pasca transplantasi. Yang pertama, imunoterapi. Infus limfosit donor. Alasan untuk imunoterapi pasca transplantasi setelah HSCT alogenik didasarkan pada efek GFM. Imunoterapi post-transplant yang paling umum digunakan adalah DLI. 46,47 limfosit dikumpulkan dari donor yang sama yang menyediakan sel induk hematopoietik untuk transplantasi awal. Yang kedua, antibodi monoklonal. Rituximab sedang dievaluasi sebagai terapi adjuvan pada pasien dengan limfoma non-Hodgkin yang diobati dengan HSCT autologos. 48,49 waktu dan jumlah dosis terapi rituximab bervariasi. Terapi yang kedua yaitu kemoterapi atau terapi target. Inhibitor tirosin kinase seperti imatinib telah terbukti efektif dalam pencegahan dan pengobatan kekambuhan setelah HSCT alogenik pada pasien dengan CML dan kromosom Philadelphia positif (ALL). Inhibitor tirosin kinase generasi kedua, dasatinib dan nilotinib, juga telah digunakan pada kedua populasi pasien dengan penyakit kambuh. Selanjutnya, review jurnal. Review jurnal yang pertama berjudul A Huge Renal Cell Carcinoma, Case Report and Literature Review. Ini merupakan Journal of Urology yang diterbitkan pada tahun 2013. Yang pertama, presentasi kasus. Kasus terjadi pada seorang pria berumur 48 tahun tanpa riwayat penyakit dasar. Mengalami kenaikan progresif pada regio anatomi abdomen selama 8 bulan. Pasien tercatat mengalami penurunan berat badan total sebanyak 20 kg sepanjang 2 tahun terakhir dan mengalami hematuria pada beberapa kali. Tidak ada keluhan nyeri pinggul, nyeri abdomen, mual, muntah, atau perubahan aktivitas lambung. Dari pemeriksaan fisik didapatkan adanya massa lunak yang dapat diraba dengan jelas pada kuadran kiri atas abdomen. Tidak ditemukan adanya lipadenopati. Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan data sebagai berikut. Hemoglobin 5 gram per dl, platelet 608.000 per mikroliter, alkalin fosfat 252 international unit per liter. Data laboratorium lain berada pada rentang normal. Dari pemeriksaan CT scan didapatkan citra lesi tumor yang besar DEFAB ukuran kira-kira 21,6 kali 16,9 kali 13,5 cm. Selain itu, didapatkan juga gambaran kenaikan massa heterogen dan beberapa bagian yang terklasifikasi pada bagian kiri abdomen. Pada ginjal kiri, sudah tidak ditemukan lagi struktur parenkim yang normal. Sistem vena renal kiri tertutup trombus secara internal. Di sekitar tumor dikelilingi oleh sistem vena baru yang kompleks. Tercatat adanya lesi metastatik hepatik dan pulmoner dengan nekrosis sentral. Selanjutnya, nefroktomi sukses dilakukan di bawah anestesi umum pada bagian ginjal kiri. Ditemukan vena renalis sepanjang 4 cm yang penuh terisi trombus. Di sekitar tumor ditemukan sistem pembuluh baru yang mengelilinginya.
Ditemukan banyak sekali lipadenopati selama prosedur operasi. Semuanya rusak permanen dikarenakan adanya adesi parah ekstrim pada aorta. Jumlah total kehilangan darah sekitar 8.000 mili. Ukuran tumor pasca operasi sebesar 22 x 17 x 14 cm dan bobot totalnya adalah 2.695 gram. Dari inisiasi permukaan menunjukkan adanya massa padat kekuningan dengan nekrosis multifokal dan pendarahan. Tumor meluas menjadi lemak perineal dan vena renalis. Derajat patologis ada pada grade PT3A. Diagnosis histopatologisnya ditegakkan dengan mantap sebagai karsinoma sel renal dengan grade 2 urem nuklear. Dari data laboratorium juga menunjukkan level dehidrogenase laktat sebesar 1.410 international unit per liter dan konsentrasi kalsium sebesar 4,2 mg per dl. Setelah operasi, pasien mendapatkan target terapi menggunakan sunitinib. Namun dari pemeriksaan CT scan lanjutan menunjukkan bahwa pasien mengalami metastatis kanker ganas. Pasien meninggal 6 bulan setelah operasi. Baik, melanjutkan review jurnal dari pemateri sebelumnya, kita masuk pada analisa kasus, di mana analisa kasus ini kami mendasarkan pada berbagai literatur yang kami dapatkan dari internet. Karsinoma sel renal muncul dari parenkim renalis. Kemunculannya diperkirakan menempati persentase 2-3% dari neoplasma maligna pada individu dewasa. Gejala utamanya adalah nyeri pinggang, hematuri parah, dan massa abdominal yang teraba jelas, di mana ketiga ini biasa disebut sebagai triad klasik. Namun, simptom-simptom tersebut biasanya mengindikasikan karsinoma sel renal yang advance ya, tingkat lanjut. Berkat teknologi USG dan CT scan, karsinoma sel renal asimptomatis dapat terdeteksi lebih dini. Hal ini tentunya menjadi keuntungan tersendiri untuk penanggulangan karsinoma sel renal. Dari data yang didapatkan dari jurnal yang diterbitkan oleh Volpe dan kawan-kawan pada tahun 2004 yang menunjukkan kenaikan rata deteksi menjadi sebesar 48-66% dari sebelumnya yang hanya berada dalam kisaran 7-13% pada tahun 1970. Jadi dalam rentang waktu antara 1970 sampai 2004 kenaikannya cukup signifikan. Sebagai tambahan, ukuran dari karsinoma yang terdeteksi adalah lebih kecil pada stage yang lebih awal. Sementara beberapa tumor lain dapat terdeteksi dan terdiagnosis namun tetap berada pada lingkup asimptomatis. Klaim ini kami ambil dari jurnal yang diterbitkan pada tahun 1992 oleh Porena dan kawan-kawan dan Sui dan kawan-kawan pada tahun 2000. Dari banyak kasus yang dilaporkan bahwa karsinoma sel renal ini memiliki pertumbuhan yang lambat, yaitu sekitar 0,06 sampai 0,39 cm per tahunnya. Klaim dari Volpe et al., Lam dan kawan-kawan tahun 2004 serta Chawla et al. 2006. Karena kecepatan pertumbuhannya yang rendah, metastasis dapat muncul selama periode pertumbuhan tumor yang membesar yang berlangsung dalam waktu yang lama. Beberapa penelitian menyatakan bahwa ukuran tumor berpengaruh pada prognosis. Semakin besar ukuran tumor, tentu prognosisnya akan semakin buruk. Dari penelitian Kunkel, mereka menyebutkan bahwa metastasis naik sebesar 22% dengan tiap kenaikan ukuran sebesar 1 cm.
Hubungan antara ukuran tumor dan prognosis pada pasien dengan karsinoma sel renal diperkuat dengan sistem staging nodus metastasis. Dengan 5 tahun survival rate menurun dari sekitar 80 sampai 100% pada kasus T1. Ini nanti sebelumnya ada grading TNM ya. Dia menjadi sekitar 50 sampai 80% pada kasus T2. Jadi semakin stage-nya semakin naik, maka survival rate-nya juga semakin turun, dan penurunannya juga cukup signifikan seperti itu. Selanjutnya, dari banyak studi juga disimpulkan bahwa terdapat 5 faktor prognostik untuk dapat memprediksi rata tingkat kesembuhan dan keselamatan pasien. Salah satu yang terpenting adalah tidak adanya nefroktomi atau pengangkatan massa ginjal yang dilakukan sebelumnya. Sebagai tambahan, guideline dari National Comprehensive Cancer Network 2009, mereka menyarankan prosedur bedah resisi sebagai opsi tindakan primer. Untuk mengatasi karsinoma sel renal, alih-alih menggunakan imunoterapi, terapi tertarget merupakan terapi pilihan utama. Dia berarti first line ya, diikuti dengan prosedur bedah resesi. Beberapa targeting agent seperti sunitinib, temsirolimus, dan sorafenib telah digunakan untuk mengobati pasien dengan kanker renal metastatik. Pada karsinoma sel renal tipe sel yang jelas, sunitinib merupakan agen pilihan pertama. Namun rata respon terhadap sunitinib adalah sebesar 47% saja. Dari kasus yang kami dapatkan ini, respon terhadap sunitinib ternyata tidak adekuat dan hasil terapi terhadap pasien buruk. Penggunaan imunoterapi mungkin dapat menjadi pilihan tambahan, namun karena adanya metastasis multiple dan kaheksia, pasien meninggal 6 bulan pasca operasi. Karsinoma sel renal berukuran sangat besar tidaklah umum terjadi karena kecepatan pertumbuhannya yang lambat dan perkembangan teknologi pencitraan yang ada. Jadi sebenarnya jika deteksi awal bisa dilakukan, karsinoma sel renal ini sebenarnya tidak harus mencapai ukuran yang raksasa lah, katakan seperti itu, karena kita sudah diagnosis lebih awal, jadi penanganannya bisa lebih baik. Pada sebuah review literatur, hanya ada beberapa kasus karsinoma sel renal dengan ukuran yang sangat besar. Misalnya adalah terkait paper yang dikeluarkan oleh Ballestros dan Loretta pada tahun 2002. Mereka mendapati kasus pengangkatan tumor adenokarsinoma sebesar 5.150 gram. Kebanyakan kanker renal raksasa yang pernah dilaporkan merupakan tipe chromophobe atau sarkomatoid. Pada kasus yang kami dapatkan ini, karsinoma sel renal yang ditemukan sangat langka, di mana prognosisnya sangat buruk, walau telah dilakukan nefroktomi radikal dan terapi tertarget. Review jurnal yang selanjutnya adalah terkait kasus melanoma dengan judul 60 years old female with metastatic malignant melanoma of the scalp responding to ipilimumab. Diterbitkan tahun 2018. Penulisnya adalah Sarah Lawrence, Jennifer Crawford, dan Saki Souf. Mungkin ke negara Israel mungkin ini. Presentasi kasusnya adalah sebagai berikut. Pasien berjenis kelamin perempuan, umurnya 60 tahun. Dia mengalami lesi terpigmen di bagian kulit kepala. Pasien datang pada musim panas, di mana lesi telah muncul sejak 10 tahun terakhir. Menurut perawat rambutnya, lesi ini berubah dan mudah berdarah hanya akibat trauma ringan. Selama beberapa bulan, lesi berkembang dan memanjang secara vertikal membentuk nodul yang teraba. Lesi bersifat eksofitik dengan bercak nodul hitam berukuran 2,2 kali 1,7 cm.
Pemeriksaan patologis menunjukkan adanya ulcerasi melanoma maligna dengan fase pertumbuhan vertikal, dikarakterisasi sebagai tipe lentigo maligna. Tumor menyebar menuju jaringan subkutan superficial, kedalaman Breslow sebesar 10 mm, indeks mitotik lebih dari 10 mm persegi, dan dijumpai kemunculan invasi limfovaskular serta invasi perineural. Jarak perifer dan resesi dalam positif dengan nodul mikrosatelit multiple. Mohon maaf sebelumnya jika banyak suara-suara aneh di belakang karena kebetulan rumah saya ada di dekat ini tempat balapan liar. Oke, catatan medis, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, penyakit perlemakan hati. Penyakit perlemakan hati ini sendiri sebenarnya umum ya untuk terjadi di Eropa, orang-orang Eropa dengan umur lebih dari 50 tahun, hiperlipidemia dan dekompresi kanal karpal. Kanal karpal berarti di sekitar jari tangan. Tidak ada riwayat kanker kulit sebelumnya dan riwayat melanoma pada keluarga tidak diketahui. Pasien merupakan istri dari petani dengan riwayat paparan sinar matahari tinggi. Bisa dipahami di sini bahwa pasien sendiri juga karena mata pencahariannya adalah petani, paparan sinar mataharinya tinggi. Terus dilakukan bedah plastik pada pasien, di mana eksisi lokal dilakukan. Setelah beberapa minggu, penyakit meningkat secara lokal. Lesi hitam hasil dari pigmentasi itu muncul. Dia melibatkan sebagian besar kulit kepala dengan pola berbintik lebar. Total area selebar 20 x 25 cm, melebar dari dahi menuju regio occiput dan parietal bilateral. Jadi terjadi pada kedua sisi regio parietal. Pigmentasi telah menginvasi pada area eksisi sebelumnya termasuk periosteum. Pemeriksaan patologis menunjukkan nodul satelit mikroskopik tertutup dari melanoma maligna. Ketebalan tumor sebesar 3,5 mm dengan invasi jaringan subkutan disertai adanya ulcerasi. Margin resesi dalam positif untuk melanoma malignan. Biopsi dilakukan pada nodus segitiga limfa posterior kiri yang teraba. Hasilnya adalah positif melanoma malignan metastatik disertai dengan ekstensi ekstranodul. CT scan menunjukkan nodus limfa multiple pada segitiga cervical posterior bilateral dan regio occipital kiri. Stage TNM ditegakkan sebagai T3A N1B M0. Selanjutnya kita masuk ke analisa kasus ya. Jadi melanoma pada pasien dia mengalami mutasi pada BREF dan karena sifatnya yang agresif, terapi yang direkomendasikan adalah terapi tertarget menggunakan dabrafenib sebagai tata laksana sistemik utama. Terapi ditoleransi dengan baik, namun kemudian muncul progresi setelah 3 bulan terapi. Ipilimumab yang merupakan inhibitor imun checkpoint non-target diinisiasi dengan 4 siklus sebesar 3 mg per kilogram berat badan secara intravena setiap 3-4 minggu. Respon pasien memuaskan dengan resolusi yang lengkap dari adenopati servikal dan menipisnya lesi terpigmen. Dari monitoring efek samping obat, tidak ada efek samping yang muncul secara bermakna. CT scan menunjukkan tidak adanya kemunculan metastasis yang menyebar dan secara klinis pasien asimptomatik. CT scan otak, dada, abdomen, dan pelvis menunjukkan tidak adanya metastasis, namun CT otak menunjukkan fokus sebesar 0,3 cm pada regio parietal kiri
yang mana muncul pada CT scan sebelumnya. Fokus ini nampaknya mengecil dan disimpulkan sebagai keadaan regresi fokus metastatik. Nah, jadi tumornya mengecil. Pada follow up di bulan ke-31, lesi pigmen terus mengalami penurunan. Tumor pada pasien mengalami mutasi BRAF seperti yang disebutkan sebelumnya, di mana hal ini akan mengaktifasi protein mutan pada jalur MEP kinase. Hal ini dapat diinhibisi oleh molekul kinase inhibitor yaitu vemurafenib dan dibrafenib. Agen tertarget BRAF direkomendasikan sebagai terapi inisial pada pasien dengan penyakit yang agresif dan simptomatik berdasarkan kecepatan respon terapi dan kecepatan onsetnya. Terapi inisial dengan dibrafenib gagal pada pasien. Hal ini dikarenakan karena efek yang muncul akibat pembentukan resistensi oleh tumor dengan rata-rata waktu respon sekitar 6 bulan. Dipertegas lewat klaim dari Eberlein pada tahun 2012. Ipilimumab kerap diinisiasi sebagai agen lini kedua karena toksisitasnya yang bersifat terkait sistem imun. Jadi dia imunotoksik ya. Biasanya respon yang muncul perlahan diikuti progresi samar dari penyakit sebelum respon muncul secara nyata. Pada kasus ini, dia merupakan kasus yang langka di mana setelah pemakaian lebih dari 2 tahun, efek samping terapi tidak muncul. Tentunya hal ini juga merupakan keuntungan sendiri bagi pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sekali jika banyak salah kata, banyak penjelasan yang kurang jelas, ataupun kekurangan-kekurangan lain yang di luar kemampuan kami. 2-3 biji selasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.